Turki sedang mengembangkan jet tempur generasi kelima bernama Kaan, yang dirancang dengan teknologi siluman dan kemampuan canggih. Melihat potensi Indonesia untuk membeli jet tempur modern, Rusia tak mau kalah saing. Mereka pun menawarkan Sukhoi 57, jet tempur siluman generasi kelima andalan mereka ke Indonesia. Ini adalah bagian dari persaingan global antar negara produsen senjata untuk menarik minat pembeli, terutama dari negara berkembang seperti Indonesia yang sedang memperkuat alutsistanya. Indonesia tampaknya sedang berada dalam mood belanja dan bukan belanja sembako atau diskon Harbolnas, melainkan belanja jet tempur siluman generasi kelima. Kabar hangat ini datang dari Turki yang tampaknya sangat senang melihat daftar peminat jet tempur kebanggaannya, Kaan, semakin ramai seperti antrean BTS meal. Menurut laporan dari Bulgarian Military tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, Manajer Umum Turkish Aerospace Industries TUSAS, Mehmet Demiroglu menyebut ada 4 negara yang terang-terangan menyatakan minatnya terhadap program jet tempur Kaan. Keempat negara tersebut adalah Kazakhstan, Arab Saudi, Malaysia, dan tentu saja Indonesia, yang seolah berkata, kami tidak mau ketinggalan dalam lomba stealth internasional. Momentum ini tentu saja dianggap sangat pas oleh Demiroglu karena kehadiran Kaan bertepatan dengan semakin meningkatnya sorotan global terhadap eksistensi jet tempur generasi kelima. Dan kalau bicara soal eksistensi, siapa lagi tokoh yang paling eksis di panggung geopolitik kawasan kalau bukan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang bahkan sudah warawiri ke Turki pada bulan April tahun 2025 lalu. Pada tanggal 10 April, Prabowo dijadwalkan tampil bak rockstar dalam sidang umum Majelis Agung Nasional Turki. Dalam momen itu, Prabowo dengan gaya tenangnya menyampaikan niat Indonesia untuk turut serta dalam proyek jet tempur siluman Kaan. Dan tentu saja pernyataan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik seperti kita lihat nanti, tapi benar-benar diumumkan secara resmi. Seperti yang diberitakan oleh savunmasanais.com dalam artikelnya tanggal 10 2025, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia ingin berpartisipasi dalam proyek nasional jet tempur Kaan yang sedang dikembangkan oleh Turki. Tidak hanya itu, Prabowo juga dengan percaya diri menambahkan bahwa Indonesia juga tertarik untuk ikut dalam proyek kapal selam, serta bertekad memanfaatkan sebaik-baiknya potensi dari industri pertahanan Turki. Indonesia ingin mengambil bagian dalam proyek jet tempur nasional generasi kelima Kaan. Demikian pula kami ingin mengambil bagian dalam proyek kapal selam. Kami ingin mendapatkan keuntungan dari industri pertahanan Turki, ujar Prabowo yang tampaknya sedang menyusun daftar belanja strategis level internasional. Namun seperti biasa, jika ada yang mau beli barang mahal dan canggih, maka akan selalu ada penjual lain yang tak ingin kalah saing. Rusia yang tampaknya tidak ingin Indonesia terlalu dekat dengan Turki, langsung memberikan tawaran yang tidak kalah menggoda iman. Menurut laporan Defense Security Asia tanggal 10 Juni tahun 2025, Direktur Jenderal Rosobronexport Alexander Mikhev secara resmi menawarkan paket lengkap kepada Jakarta. Isinya mulai dari jet tempur generasi kelima Sukhoi Su-5 7 varian ekspor, jet tempur generasi 4 plus Sukhoi Su-35, hingga persenjataan mutakhir seperti rudal Kh-31PD dan Kh-35UE. Tak hanya itu, Rusia juga menambahkan pesawat tanker IL-78 MK-90A, helikopter serang K-52E, helikopter Mi-17, sampai pesawat tanpa awak alias UAV. Lengkap, tinggal bungkus dan cicil. Jet tempur Sukhoi Su-57 sendiri adalah monster udara yang dirancang untuk menguasai ruang udara dan menggempur target di darat maupun laut. Dengan desain stealth yang bisa membuat radar menangis, jet ini mampu menghilang dari pandangan lawan seperti mantan yang tiba-tiba ghosting setelah janji manis. Badan pesawatnya dibentuk sedemikian rupa agar mampu menyerap gelombang radar, membuatnya menjadi salah satu sistem tempur paling strategis dalam katalog ekspor militer Rusia. Bahkan, bagi negara-negara yang sedang mencari alternatif dari platform buatan Amerika Serikat, tawaran dari Moskow ini sangat mungkin dilirik sebagai opsi serius. Namun pertanyaan yang kemudian muncul di benak publik, terutama netizen tanah air yang rajin mengomentari setiap unggahan bertema militer, adalah apakah Indonesia benar-benar akan membeli jet siluman KN, atau ini hanya kunjungan kerja plus window shopping strategis? Spekulasi makin ramai ketika sejumlah analis pertahanan dalam negeri
mulai membandingkan spesifikasi antara AN dan Sukhoi Su-57. Kane, sebagai proyek ambisius Turki, memang masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya operasional. Namun daya tariknya terletak pada peluang kerjasama industri, transfer teknologi, serta kemungkinan keterlibatan Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang. Di sisi lain, Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima yang sudah terbang dan teruji. Rusia pun tampaknya sangat bersemangat untuk menggait Indonesia kembali. Terlebih setelah proyek pengadaan Sukhoi Su-35 sempat mandek karena tekanan geopolitik, khususnya dari Amerika Serikat, yang terkenal sering mengibarkan ancaman sanksi dengan gaya ala sheriff film cowboy. Namun di tengah semua manuver strategis ini, Indonesia tampaknya mengambil pendekatan yang sangat diplomatis. Tidak memilih langsung, tapi tetap membuka pintu untuk semua peluang. Prinsipnya sederhana, siapa yang kasih paket kerjasama paling menguntungkan, itulah yang akan diajak naik jet bersama. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan sikap yang jauh lebih terbuka dalam hal diversifikasi alutsista. Tidak lagi terpaku pada satu blok, tapi merangkul banyak negara sekaligus. Seperti juru masak profesional, Indonesia sedang meracik resep pertahanan dengan bahan-bahan dari berbagai dapur. Sedikit bumbu Rusia, saus Turki, rempah Korea Selatan, dan kadang, jika anggaran mencukupi, tambahan topping dari Amerika Serikat. Langkah ini bukan tanpa risiko. Memadukan berbagai platform militer dari negara yang berbeda bisa menjadi mimpi buruk bagi para teknisi, apalagi soal interoperabilitas. Namun jika dilakukan dengan cermat dan disertai komitmen pelatihan serta penguatan nilai industri lokal, maka Indonesia justru bisa berada di jalur emas untuk membangun kekuatan udara yang mandiri, modern, dan ini yang paling penting tidak bergantung pada satu pihak saja. Terlebih lagi, pernyataan Presiden Prabowo di Ankara bukan hanya isyarat belaka. Itu adalah pesan keras dan halus sekaligus kepada dunia, bahwa Indonesia kini bukan sekadar konsumen, tapi ingin naik kelas menjadi produsen, menjadi mitra dalam pengembangan, bukan hanya pembeli katalog. Dan Kaan, dengan statusnya yang masih bisa dinegosiasikan, menawarkan kemungkinan itu. Tentu jalan menuju hal tersebut tidaklah mudah. Ada banyak dinamika politik, birokrasi pengadaan, hingga urusan klasik bernama anggaran negara. Namun, semangat untuk keluar dari ketergantungan lama tampaknya telah menguat di kalangan pengambil kebijakan. Apalagi dengan naiknya ancaman keamanan global dan kompleksitas medan tempur masa depan, investasi terhadap jet tempur generasi kelima bukan lagi soal gaya-gayaan, melainkan kebutuhan mutlak. Kini bola ada di tangan Indonesia. Apakah akan bergandengan tangan dengan Turki dalam proyek jet tempur siluman yang penuh ambisi? Ataukah akan menerima tawaran Rusia yang menyodorkan katalog lengkap bak diskon akhir tahun? Atau bahkan, apakah Amerika Serikat diam-diam juga akan datang membawa tawaran yang lebih menarik, seperti paket F-35 versi diplomasi tingkat tinggi?